Kemudian riwayat berikutnya masih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan lamma kana yaumu Uhudin, ketika hari perang Uhud, in hazaman nasu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu pada mengepung Rasulullah, menyerang Rasulullah. Wa Abu Talhah baina yadayin nas, baina yadayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Talhah itu berada di depan Rasulullah. Kalau Abu Bakar dulu mengikuti Rasulullah hijrah, kadang beliau di depan, kadang di belakang Nabi. Sewaktu-waktu maju ke depan mendahului Nabi, sewaktu-waktu mundur ke belakang. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau wahai Abu Bakar? Kok kayak bingung gitu ya, di depan ke belakang, di depan ke belakang." Ketika aku ingat orang-orang yang mengintai ya, aku ingin di depan engkau, melindungi engkau kalau ada yang mengintai dari depan. Kalau ingat yang mengejar, aku ingin di belakang. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Abu Talhah begitu juga, dia yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujawwibun bihi alaihi bihajafatin lahu. Beliau menangkis setiap serangan yang diarahkan kepada Rasulullah dengan perisai yang dia bawa. Jadi beliau lindungi Nabi itu. Ini Abu Talhah yang bodyguardnya Rasul, dengan Zubair bin Awam itu terkenal itu ya. Wakana Abu Talhah rajulan ramiyan syadidal qiddi, dan adalah Abu Talhah ini seseorang pemanah yang sangat tepat sasaran panahnya. Kalau pewayangan mungkin Arjuna itu ya. Ini sangat lihai memanah. Kata orang Jawa itis. Itis itu ya selalu tepat sasaran. Yaksiru yauma idzin qausaini aw salasan. Pada hari itu dia itu sampai mematahkan 2 atau 3 busur ya. Wa kana ar-rajulu yamurru ma'ahu al-ja'batu minan nabil. Jadi dia bisa nangkis panah itu. Kemudian ada orang lewat ya, dengan membawa tempat anak panah. Oh, jadi banyak. Kemudian mengatakan unsyurha li Abi Talhah. Lepaskan semua anak panah ini kepada Abu Talhah. Bagaimana kita lihat dia bisa nangkis enggak? Bahasa kitanya mungkin begitu ya. Ini bisa nangkis panah. Kalau peluru kira-kira enggak ketangkisan ya. Fa asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilal qaum. Nabi kemudian menoleh melihat, melongok kepada kaum tersebut, orang-orang yang mau memanahi Abu Talhah tadi. Maka Abu Talhah kemudian mengatakan, "Ya Nabi Allah, bi abi anta wa ummi." Wahai Nabi Allah, demi bapak dan ibuku, sebagai tebusan untuk engkau ya Rasulullah. La tusyrif yusibuka sahmun min sihamil qaum. Jangan engkau itu melongok ya. Jangan engkau ya ndak usah lihat-lihat ke sana kemari. Nanti bisa engkau terkena panah ya Rasulullah. Diamlah engkau ya Rasul. Nahriduna nahrik. Biar aku yang berkorban, jangan engkau yang jadi korban ya Rasulullah. Aku mati ndak apa-apa, asal jangan engkau. Ini sikap kecintaan sahabat ya, diri sendiri yang rela berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak lari. Kan banyak kadang orang ngakunya cinta, senang dan sebagainya, begitu temannya dianiaya dia justru lari. Ini ndak ya. Sahabat begitu. Salah satunya ini sahabat Abu Talhah, begitu juga sahabat-sahabat Ansor di dalam perang Uhud ini banyak berkorban membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga dari Anas, ra'aitu yada Talhah syalla'a wa qabihan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Aku melihat tangannya Abu Talhah ini sampai lumpuh, digunakan untuk membela, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Sahabat begitu. Sahabat peradaban Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di kitab ini dijelaskan ya, dikutip satu ayat dalam surah Al-Maidah. Idealnya itu generasi kaum muslimin itu generasi yang mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga kita ini ketika mempola generasi ya, pendidikan itu mestinya diarahkan ke situ. Karena sebagai di hadis yang dulu kita bahas di awal, di akhirat orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya.
Rasulullah juga katakan addibu auladakum ala thalathi hisalin hubbi nabikum wa hubbi ahli baitih. Salah satunya itu, didik anak kalian untuk 3 hal, yakni pertama itu mencintai nabi kalian dan keluarganya. Ini mesti dijadikan apa ya, sebetulnya tolok ukur di dalam pendidikan kita ini. Kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya ini harus dinomorsatukan. Idealnya begitu. Sekarang ini kan enggak begitu ya. Tapi mudah-mudahan Allah berikan generasi seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih. Hai orang-orang yang beriman, siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah kelak akan mendatangkan satu kaum. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yang kaum ini berarti kaum yang dipuji oleh Allah Ta'ala, yang akan menggantikan kaum yang murtad itu, yakni sifatnya apa? Dia mencintai kaum itu dan kaum itu mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, bersikap lembut kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, bersikap mulia tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka itu tidaklah takut akan celaan para pencela. Jadi ini sifat yang mestinya kita harapkan ada generasi begini muncul. Anak-anak kita, ya, murid-murid kita, mudah-mudahan begini. Kemudian Allah katakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu sangat luas ilmunya, rahmatnya, dan juga sangat mengetahui, maha mengetahui. Ayat ini merupakan berita iklam, pemberitahuan dari Allah akan murtadnya sebagian kaum muslimin. Ini berita gaib berarti pada waktu itu. Berita kepada Rasul. Nanti itu akan ada banyak yang murtad. Dan sungguh telah murtad dari Islam, ya, banyak firqah, banyak kelompok. Di antara mereka itu ada yang murtad pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka murtad pada masa Abu Bakar. Dan sungguh telah murtad Bani Hanifah. Satu kaum, ya, kaumnya Musailamah Al-Kadzab. Dan kemudian Musailamah ini menulis surat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengatakan min Musailamata Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah juga. Jadi Musailamah ini mengakui Nabi itu utusan Allah, tapi dia juga ngaku aku utusan Allah juga. Kemudian dia katakan amma ba'd fa innal arda nisfuha li wa nisfuha lak. Bumi ini separuhnya untuk aku, separuhnya untuk engkau. Jadi ini Musailamah ini pede sekali dia. Separuhnya untuk aku, separuhnya untuk engkau ya Muhammad. Maka Rasulullah kemudian mengatakan dalam suratnya, ya, min Muhammadin Rasulillah ila Musailamah al-Kadzab. Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah al-Kadzab, pendusta besar ini. Amma ba'd fa innal arda lillahi. Adapun setelah itu sesungguhnya bumi itu bukan milikku, bukan milikmu. Fa innal arda lillah, bumi itu miliknya Allah. Yurithuha may yasha min ibadihi. Yang Allah wariskan, Allah berikan bumi itu kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kepada Musailamah begitu. Kemudian ada kadang pertanyaan, itu kan berarti Rasulullah demokratis itu. Tidak setuju tapi tidak diserang. Diserangnya pada masa Abu Bakar. Nah ini dia tidak baca sirah. Kalau dibaca sirah itu Rasulullah justru juga setelah itu, ya, walaupun beliau tidak membunuh utusannya Musailamah, karena dalam hukum Islam yang namanya duta, ya,
utusan itu tidak boleh dibunuh. Karena Rasulullah katakan, kalau aku ini boleh membunuh utusan, sudah aku bunuh kalian berdua ini. Kata Rasulullah begitu terhadap dua utusan itu. Tapi tidak dibunuh Rasul. Karena hukum Islam melindungi yang namanya duta atau konsul itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini sifat-sifat orang yang menggantikan orang-orang yang berpaling dari agama tadi. Yakni ya tadi mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Mereka berbelas kasih kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini mesti kita munculkan sifat sayang kepada orang yang beriman ini, walaupun orang tersebut itu bukan seorganisasi dengan kita, bukan mungkin beda pendapat dengan kita. Selama dia muslim, beriman, tidak keluar dari Islam, mestinya kita ini munculkan rasa sayang. Munculkan itu, jangan dimunculkan rasa tidak senang. Ini lain kita ini. Itu musibah besar di dunia sosmed ini kadang begitu. Kalau sudah ini ada tanda-tandanya, oh ini kelompok sana, itu pecah itu kaum muslimin. Kadang masalah-masalah khilafiyah itu jadi hal yang seolah-olah jadi hal pokok yang mesti diperjuangkan hidup mati. Persoalan khilafiyah. Sementara persoalan yang mujma' alaih, yang sahabat berijma' justru malah dianggap biasa saja. Ini kan aneh ya. Mudah-mudahan Allah sadarkan kita semua hingga kaum muslimin orang beriman ini bersaudara. Kalau orang memusuhi kita misalnya, jangan dibalas dengan memusuhi begitu. Kalau dia masih muslim, jelasin, namanya saudara kok. Jadi azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Izzah ini ya sikap, kita punya sikap kemuliaan, sikap tegas dalam urusan halal haram. Ini akidah kita ini berbeda dengan akidah mereka, harusnya tegas itu. Nah, terkait Musailamah tadi, sebetulnya Rasul itu juga sudah sejak beliau hidup itu sudah menyuruh untuk memerangi mereka. Jadi adalah hal yang salah fatal kalau dikatakan Rasul itu membiarkan Musailamah. Para nabi-nabi palsu itu di dalam kitab tarikhnya Ibnu Khaldun itu diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi para pengaku nabi tadi. Jadi sejak Rasul masih hidup, yakni pasca kepulangan beliau dari Haji Wada, beliau sakit, kemudian muncullah orang-orang ngaku nabi ini. Rasul mengirim pesan kepada para penguasa daerah untuk memerangi mereka. Pada masa Rasul itu Al-Aswad itu sudah berhasil diselesaikan sebelum Rasul wafat. Kemudian Musailamah itu selesai pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yang menyelesaikan justru yang pada perang Uhud membunuh Sayyidina Hamzah, itu pula yang membunuh Musailamah. Jadi ini informasi bahwasanya hal ini hal yang penting, urusan ini jangan dianggap Rasul itu enggak ngapain-ngapain, enggak. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 5.54. Ini cerita sebetulnya terkait kecintaan itu tetap ada dalam diri sahabat-sahabat pilihan, orang-orang yang beriman itu tetap mencintai meskipun dihukum. Ini kan kadang orang karena mungkin kurang ikhlas ya, cintanya itu cinta yang gak ikhlas. Begitu dimarahi langsung lari dia. Dikritik sedikit, lari. Ngapain saya ini? Merasa banyak jasanya terhadap Islam, merasa yang membangun, membesarkan dakwah. Begitu ada kebijakan yang kurang bagus, lepas, berbalik menyerang. Ya Allah. Ini kita bisa lihat ada sahabat-sahabat yang bukan hanya dikasih hukuman, tapi diboikot. Ada 3 orang ini. Diboikotnya itu enggak tahu sampai kapan. Sampai salam saja enggak dijawab. Dia salam tidak dijawab, tidak diajak bicara. Karena apa? Karena tidak ikut berangkat dalam perang Tabuk dan ngaku sebetulnya tidak ada uzur. Ini kejujuran, iman, kejujuran, tapi hasilnya bahkan dapat hukuman. Sementara orang-orang munafik, mereka ngaku ada uzur, ngaku ini alasannya, tidak kena hukum. Kalau ini psikologinya 3 sahabat ini tidak kuat imannya,
protes dia. Ya Rasulullah, si A, si B, si C itu alasan aja. Kenapa tidak dikenai hukuman seperti kami? Tidak begitu. Mereka tetap bertobat dengan tobat yang baik sehingga 3 bulan kemudian Allah turunkan ayat yang menerima taubat mereka. Saya bayangkan ini, andai kita hidup pada saat itu, apakah kita ini masuk golongan yang mana ya? Masuk golongan yang mana? Tapi untungnya kita ini sekarang ya, ada di masa sekarang sehingga ketika kita mungkin agak kurang-kurang lah dalam perjuangan ini, ya Allah tidak tegur secara langsung dengan Al-Quran. Meskipun teguran itu selalu ada dalam bentuk yang lain. Baik, ini mungkin insya Allah dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kecintaan kita kepada Allah itu. Allah tingkatkan terus meskipun apapun yang diberikan Allah kepada kita, ya, tapi ketika kita terima dengan rasa ridha dan cinta, semuanya insya Allah terasa nikmat. Ya.